Ferit dibuat terkejut dengan kemunculan Pelin setelah beberapa bulan lamanya. Dan yang lebih mencengangkan, dia tengah berbadan dua, dan ayah biologis dari bayi itu adalah dirinya. Sementara itu, Qasim seperti orang gila mencari-cari Sultan di seluruh penjuru mansion. Ia sempat bertanya kepada Dijle, namun gadis itu tidak tahu keberadaan ibunya. Semua dibuat bingung dengan penyebab Qasim bersikap seperti ini. Qasim akhirnya menjelaskan jika Sultan telah menaruh obat penghambat kehamilan di minuman dan makanan untuk putrinya. Hal itu dibenarkan juga oleh Sairan. Makan malam yang sudah dipersiapkan dihancurkan oleh Qasim. Ketika Ferit kembali, ia diberitahu penjaga jika di rumah sedang terjadi kekacauan. Ferit yang tidak dalam keadaan hati yang baik ikut marah. Namun sasarannya adalah Qasim. Menurutnya, masalah ini telah selesai. Ifakat mengatakan jika Sultan sudah ia pecat dan ia usir dari mansion. Mendengar itu, Qasim mengatakan jika Sultan tidak dihadirkan di hadapannya, maka ia akan memboyong keluarganya kembali ke Antep. Di perjalanan, Sultan mengatakan kepada Latif jika ia akan kembali ke mansion. Ia tidak terima diusir seperti ini karena telah bekerja bertahun-tahun. Qasim menyalahkan Sairan kenapa ia harus melanjutkan kuliah. Padahal langkah mereka sudah jelas, ia memiliki anak lalu menjadi pewaris keluarga Korhan. Pernyataan Qasim ini ternyata didukung oleh Bibi Hatice. Sebab masalahnya semakin jelas, ada orang yang tidak suka dengan kehamilan Sairan. Dan jika cucu pewaris ini tidak lahir, maka mereka akan diusir. Di sini Sairan semakin tertekan. Menurutnya ia adalah korban, kenapa ia juga yang disalahkan. Di sisi lain, Pelin menceritakan kepada ibunya kesan pertama bertemu dengan Ferit setelah sekian lama, bahwa yang ia rasakan hanyalah cinta, tiada yang lain. Mendengar itu, ibunya khawatir jika Pelin akan dikecewakan lagi. Pelin mengatakan jika saat ini keadaannya telah berbeda. Ferit mendatangi Ifakat dalam keadaan marah, menyuruhnya untuk menghadirkan Sultan. Sebab jika tidak, masalah akan menjalar kemana-mana. Setibanya di kamar, Ferit justru berganti pakaian lalu meminta izin untuk keluar mencari udara segar. Hal itu membuat Sairan tidak percaya jika akan diperlakukan seperti ini. Namun akhirnya Sairan merasa tidak peduli dengan apa yang dilakukan Ferit, asalkan Sultan dihadirkan. Di luar, Ferit juga harus berhadapan dengan Qasim. Mertuanya itu juga mempertanyakan sifat Ferit, karena tidak seharusnya ia menutup mata dengan masalah ini. Mengetahui menantunya pergi, Qasim kemudian mendatangi Sairan di kamarnya, mengancamnya lagi untuk tidak melanjutkan kuliah. Qasim hanya menghendaki putrinya itu memberikan cucu. Hal ini benar-benar membuat Sairan semakin tertekan. Ferit berkata kepada Abidin, ia tidak tahu solusi dari masalahnya. Sekian lama Pelin tidak menghubunginya lagi, tapi kemunculannya kali ini membuatnya syok. Sairan menangis di pinggir laut dan dikejar oleh Gulgun. Ia merasa harus menanggung semuanya sendirian. Ibu mertuanya itu berkata jika ia telah membuat kesalahan waktu kehilangan Fuad. Jadi ia tidak ingin hal itu terjadi lagi. Ia siap membantu Sairan. Di sisi lain, Ferit tiba di klub malam dan sudah diincar dua wanita. Hanya saja Ferit tidak tahu jika kedua wanita itu memiliki maksud lain. Satu wanita tiba-tiba menciumnya dan satu wanita lagi diam-diam memotret. Karena mabuk ketika keluar, lengan kiri Ferit tersangkut sesuatu. Ia ingin Abidin mengantarkannya kepada tali. Hanya saja sahabatnya itu melarangnya. Ferit akhirnya menghubungi Pelin untuk menanyakan keadaannya. Pelin mengatakan jika besok ia ada jadwal periksa dokter. Dengan spontan Ferit memohon untuk diizinkan mengantarnya. Sairan sedang menunggu Ferit, dan tak lama dari itu suaminya itu pulang namun dalam keadaan mabuk berat. Sairan kewalahan untuk memapah suaminya itu. Hingga di atas tangga, Ifakat menawarkan bantuan. Setelah Ferit dibaringkan di atas ranjang, Sairan pergi ke kamar mandi. Saat itulah tanpa sadar, Ferit mengatakan jika ia akan menjadi seorang ayah namun bukan melalui Sairan. Setelah Ifakat pergi, Ferit kembali mengoceh yang membuat Sairan curiga. Ferit berkata jika ketahuan maka Sairan akan marah. Sebelum dihadirkan di mansion, Sultan ditemui oleh Ifakat. Sultan mengaku jika sudah tidak ada jalan kembali, semua akan ia ceritakan. Mendengar itu Ifakat marah lalu mencekik Sultan, mengancam jika ia berani membeberkan semuanya, maka riwayatnya akan tamat. Ketika Ferit bangun, Sairan menanyakan di mana handphonenya.
Ferit pun dalam keadaan setengah sadar memberitahukan jika handphonenya tertinggal di mobil. Tapi setelah sadar, Ferit langsung mengejar Sairan namun sudah terlambat. Beruntung begitu Sairan membukanya, tidak ada yang mencurigakan. Itu dikarenakan diam-diam Abidin telah menghapus histori panggilan. Sementara itu di kamar, Esme kaget melihat suaminya menyiapkan pisau kesayangannya. Rencananya pisau itu akan digunakan untuk menginterogasi Sultan. Ferit ditanyai Ifakat apa maksud perkataannya tadi malam, ia akan menjadi seorang ayah tapi bukan dari Sairan. Mendengar itu Ferit kaget. Ia beralasan itu semua hanyalah omong kosong karena ia sedang mabuk. Keluarga Korhan semua telah berkumpul di ruang depan. Dan tak lama berselang, Sultan dihadirkan. Kasim kemudian langsung tampil di depan untuk menginterogasi. Hanya saja tiba-tiba Kasim menarik tangan Sultan lalu membawanya ke kamar dan menguncinya. Kasim mengancam dengan pisau agar Sultan mengatakan yang sebenarnya, siapa sebenarnya yang telah menyuruhnya. Dalam keadaan seperti itu, Sultan berbohong dengan mengatakan jika ia adalah suruhan Ferit. Mendengar itu, Kasim merasa lega dan menyuruh Sultan untuk merahasiakan. Kasim akhirnya keluar kamar dan memberitahu jika masalah ini telah selesai. Hanya saja ia ingin berbicara empat mata dengan Ferit. Di hadapan Ferit, Kasim mengatakan jika Sultan telah menceritakan semuanya. Namun semua ini akan ia anggap selesai jika Ferit melakukan permintaannya, yaitu untuk segera membuat Sairan hamil. Mendengar itu Ferit masih bingung rahasia apa yang dibuka Sultan. Sementara itu Sairan mengadu kepada Gulgun. Sebelum Sultan mengakui semuanya di hadapannya, ia tidak akan tenang. Sultan mendatangi dapur untuk berpamitan dengan teman-temannya. Tapi Bibi Sevika yang sudah ia anggap sebagai saudara ternyata tidak bisa memaafkan. Sultan akhirnya kembali ke kamar dan mengajak Dicle untuk berkemas-kemas. Putrinya itu menolak dan ingin melapor kepada Orhan. Namun Sultan mempertegas jika ia tidak rela putrinya menjadi kekasih Orhan. Ia juga menyuruh putrinya itu untuk tidak bersikap seperti orang bodoh. Pailin dan ibunya sedang menunggu Piril. Dia merupakan sepupu Pailin. Di situ didapati fakta jika ayah Piril telah bercerai dengan ibunya namun masih tinggal satu rumah. Padahal ayahnya itu telah menikah lagi. Sairan berangkat ke kampus sambil menyaksikan Sultan dan putrinya mententeng koper. Di sisi lain, Suna mendekati Kaya yang sedang membuat rosario. Namun tanpa sengaja Suna merusakkannya. Hingga akhirnya mereka sepakat pergi ke pasar untuk mencari komponen untuk memperbaiki. Sairan telah tiba di kampus. Ferit berpesan agar istrinya itu menikmati hari pertama masuk kuliah. Akan tetapi setelah melihat mobil Ferit pergi, Sairan kemudian menghubungi Gulgun lalu meninggalkan kampus. Sedangkan Ferit sendiri menghubungi Pailin karena ada janjian pergi ke dokter. Dalam perjalanan ke pasar, Suna belum bisa mengakrabkan diri dengan Kaya. Pemuda itu merasa tidak terima selalu dibanding-bandingkan dengan Ferit. Ketika terjadi pertengkaran, dua pemuda mendekati Suna. Kaya yang merasa tidak nyaman kemudian menghajar mereka berdua. Dan akibat perkelahian ini, pelipis Kaya robek. Suna yang merasa bersalah kemudian mengambil tisu lalu membersihkan luka. Di mansion, Ifakat dipanggil Halis B yang didampingi oleh Nuket. Ifakat diminta menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Sairan. Apa yang ia ceritakan ternyata Nuket sudah memberitahunya. Alhasil dengan kesal Ifakat berkata kepada Halis B bahwa mereka telah sepakat jika tidak setuju memiliki anak dari Sairan. Mendengar itu Halis B marah besar. Ifakat disuruh mendekat lalu dijambak rambutnya. Halis B melarang Ifakat untuk berkata tidak sopan itu di hadapannya lain kali. Melihat itu Nuket dalam hati ingin tertawa. Di luar, Ifakat kemudian mengancam Nuket untuk tidak melampaui batas. Tapi Nuket justru mempersilahkan sampai batas mana Ifakat bisa berbuat. Di klinik dokter, Pailin didampingi sepupunya. Ia berjanji akan pergi setelah Ferit datang. Ferit tidak sadar jika sepupu Pailin merupakan wanita yang menciumnya di klub malam. Pailin menceritakan kepada Ferit jika Piril merupakan putri dari pamannya. Saat dilakukan USG, Ferit justru membayangkan jika yang hamil adalah Sairan. Tapi begitu sadar, ia harus menerima kenyataan jika yang hamil adalah Pailin. Hari itu, jenis kelamin dari bayinya semakin jelas yaitu laki-laki. Sementara itu, Gulgun menghadirkan Sultan di hadapan Sairan sambil menawarinya segepok uang agar Sultan berbicara.
Akan tetapi setelah Sultan setuju, Sairan justru menyuruh ibu mertuanya itu membiarkan mereka berbicara empat mata. Selesai pemeriksaan dokter, Ferit dan Pelin berpisah. Ferit tiba-tiba dihubungi Sairan yang memintanya pergi ke alamat yang akan ia kirimkan. Ifakat melihat Suna dan Kaya yang baru pulang dari pasar. Ifakat kemudian mengajak bicara Suna untuk membenarkan jika Kaya menyukainya. Suna sempat mengaku tidak peduli. Ifakat tidak kehilangan akal. Ia mengambil obat lalu memberikannya kepada Suna untuk mengobati pelipis Kaya yang disebabkan olehnya. Ifakat hanya melihat dari kejauhan, berharap jebakannya berhasil. Di kamar Kaya, Suna mengaku malu karena sebelumnya ia selalu mengintimidasi pemuda itu. Padahal setelah mengenalnya, semua anggapan itu salah. Kaya adalah pemuda baik dan berusaha melindunginya. Kaya kemudian mengajak Suna untuk menghentikan pertikaian di antara mereka. Sementara itu, di luar Kasim keluar untuk mencari udara segar. Begitu melihat Ifakat, ia langsung menggodanya. Tapi betapa terkejutnya Kasim diberitahu Ifakat bahwa karena terlalu sibuk memikirkan Sairan, Kasim melupakan Suna. Putrinya itu kini berada di kamar Kaya, ia baru saja melihatnya. Mendengar itu, Kasim serasa kumisnya terbakar. Ia segera mendobrak pintu kamar Kaya. Yang tepat pada saat itu, Kaya dan Suna saling mengungkapkan perasaan lalu ciuman. Di sisi lain, Ferit juga dikejutkan dengan kehadiran Sultan di hadapan Sairan. Terlebih setelah istrinya itu menceritakan bahwa Sultan telah menceritakan semua mengenai hubungan yang terjalin di antara mereka. Nah, gimana? Semakin mendebarkan kan? Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mael Channel ya. Terima kasih.